Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Nurmalita. Saya berasal dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah IAIN Jember. Puji syukur saya panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas karunia dan nikmatnya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai strategi pemimpin dalam meningkatkan mutu pendidikan dan penyiaran di Pondok Pesantren Jamiatul Qura Al-Futuhyah As-Salafiyah Sempu. Yang pertama, mengenai letak pondok pesantren. Pondok pesantren ini memiliki nama pondok pesantren, yakni Jamiatul Qura Al-Futuhyah As-Salafiyah, yang beralamat di Dusun Sukorejo, RT 34 RW 10, Dukuh Sempu, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, dengan nomor kode pos 57384. Pondok pesantren ini berdiri sejak tahun 1969, namun karena keterbatasan pengalaman dari para pengasuh dan pengurus, maka diakta notariskan pada tahun 2005 dengan Akta Pendirian Nomor 1 Marzuki SH Boyolali. Selanjutnya, mengenai permasalahan yang akan kita bahas pada presentasi kali ini, yakni yang pertama, bagaimana strategi pemimpin dalam meningkatkan mutu pendidikan di Pondok Pesantren Jamiatul Qura. Yang kedua, bagaimana strategi pemimpin dalam meningkatkan mutu penyiaran di Pondok Pesantren Jamiatul Qura. Serta yang ketiga, apa saja faktor yang menghambat pendidikan atau pembelajaran di Pondok Pesantren Jamiatul Qura. Baik, selanjutnya mengenai sejarah berdirinya pondok pesantren. Pada saat itu, di daerah tersebut, pada era 1960-an terkenal menjadi pengembang partai terlarang, yakni Partai Komunis Indonesia. Banyak orang yang menyebut sebagai PKI. Dulu tempat ini digunakan sebagai pengumpulan dan pembunuhan tokoh agama di Andong. Salah satunya, atau yang bisa saja disebut salah satu sasarannya, yaitu Kiai Haji Zumarudin, yang pada saat itu masih menjadi santri di Pondok Zumratul Tholibin. Namun, alhamdulillah beliau selamat dan mempunyai inisiatif mengenalkan agama Islam di desa ini. Pada saat itu banyak warga yang mendukung, dan hal tersebutlah yang menjadi pondasi awal untuk membangun madrasah diniyah tersebut. Pada tahun 1969, Kiai Haji Zumarudin resmi mendirikan madrasah diniyah yang selanjutnya diberi nama Al-Futuhyah As-Salafiyah, yang berlokasi di Dusun Sukorejo tersebut. Selanjutnya, mengenai strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Strategi yang dilakukan di Pondok Pesantren Jamiatul Qura adalah dilaksanakannya pembelajaran sorogan yang bertujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana mereka dalam belajar ilmu nahwu dan shorof serta ilmu tajwid. Banyak orang yang mengatakan bahwa sorogan itu merupakan cara cepat untuk belajar kitab. Selanjutnya, mengenai radio di Pondok Pesantren. Radio yang dimiliki oleh Pondok Pesantren ini diberi nama Radio As-Sunnah. Radio As-Sunnah ini memiliki hak siar resmi dari pemerintah, yaitu sejak tanggal 23 Maret 2010 dengan penanggung jawab Ustadz Muh Syafi'i. Radio As-Sunnah sendiri mengudara mulai pukul 5 pagi sampai 23.00 atau jam 11 malam waktu Indonesia Barat. Namun, jadwal ini tidak pasti dan pastinya akan disesuaikan dengan kondisi yang ada. Pada radio ini memiliki banyak acara seperti syiar agama yang tentunya banyak disiarkan, yaitu 40%, entertainment 20%, musik 15%, infotainment 15%, serta news atau berita hanya 10%.
Selanjutnya, mengenai strategi untuk meningkatkan mutu penyiaran. Pemimpin lebih mementingkan kebutuhan pendengarnya dengan memberikan ide dan gagasan yang akan membuat pendengar tertarik. Banyak diketahui bahwa pada era digital ini, era modern ini, tidak ada warga yang tidak memiliki handphone. Banyak warga yang memiliki handphone akan menjadikan mereka malas untuk mendengarkan radio. Mereka menganggap bahwa radio itu barang kuno, barang jadul. Mereka lebih suka mendengarkan handphonenya yang sekarang lebih canggih, ataupun mereka lebih sering menonton YouTube daripada harus mendengarkan radio. Banyak kegiatan yang dilakukan di pondok pesantren, yakni komputer atau pelatihan komputer yang diberi nama Alba Course, yang merupakan kegiatan skill atau keterampilan santri dalam bidang komputer, lalu keterampilan menjahit dan penyetaraan. Keterampilan santri menjahit merupakan bagian dari penyetaraan paket B. Dengan kursus ini diharapkan santri mempunyai skill yang bisa menjadi bekal bagi kehidupan mereka. Selain mendapatkan ijazah formal, mayoritas santri di pondok pesantren ini sudah berlatar belakang pendidikan SLTP atau MTS. Namun, tidak masalah jika mereka memiliki keterampilan lain seperti keterampilan menjahit. Selanjutnya adalah kegiatan pembudidayaan ikan. Kegiatan perikanan juga kita bisa temukan di pondok pesantren, yakni memelihara ikan lele. Pemilihan usaha budidaya lele dikarenakan usaha pembudidayaan ini relatif beresiko ringan, dan hingga saat ini terdapat 6 kolam lele yang ukurannya cukup besar. Tidak hanya itu, di pondok pesantren juga memiliki koperasi, yakni Koperasi Al-Barokah. Selanjutnya mengenai pembelajaran sorogan. Pelaksanaan pembelajaran sorogan di pondok pesantren ini dapat kita lihat dari segi tempat pelaksanaan, waktu, tata cara, kiai ustadz yang membimbing, santri yang mengikuti, dan kitab yang dipelajari, serta komunikasi antara santri dan kiai. Yang pertama adalah tempat pelaksanaan. Tempat pelaksanaan pembelajaran sorogan ini dilakukan di pondok pesantren yang berada di sebuah ruangan depan, yang pada saat mulai pembelajaran, santri akan menyorokkan kitab kuning berada di teras depan. Yang kedua adalah waktu pelaksanaan. Pelaksanaan pembelajaran ini dimulai pukul 06.30 sampai 07.00 waktu Indonesia Barat, dilaksanakan setiap hari kecuali hari Selasa. Kecuali hari Selasa itu untuk sorogan tafsir, dan hari Jumat libur karena seluruh kegiatan pesantren memang dikhususkan libur dari pagi, dan merupakan hari libur keagamaan Islam lainnya itu juga libur. Yang ketiga, tata cara pelaksanaan. Santri diharuskan menguasai pembacaan, terjemah, dan makna kitab tersebut secara tepat, kemudian melanjutkan materi ke berikutnya. Untuk pelaksanaan sendiri, santri berkumpul di tempat pengajian sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, dan masing-masing santri membawa kitab yang akan dikaji. Santri maju menurut antrian mereka, kemudian mencium tangan kiai atau ustadz yang mengajar, lalu membuka kitab yang akan dikaji, membacanya dengan memberikan terjemah dalam bahasa Jawa. Jika terdapat kesalahan, maka santri akan diberi pertanyaan sekitar kesalahan tersebut. Jika santri belum bisa menjawab atau menguasai bacaan yang telah dibaca, santri akan diberikan waktu untuk membahas dengan santri lain agar menemukan masalahnya.
siapa saja kiai yang membimbing pelaksanaan pembelajaran sorogan di pondok pesantren ini? Yang pertama adalah Kiai Haji Muhammad Mahfud. Yang kedua adalah Ustadz Muhammad Nur Syirot. Selanjutnya adalah kitab yang dipelajari dalam pelaksanaan pembelajaran sorogan. Yang pertama adalah kitab Fathul Qorib atau pembukaan bagi orang-orang yang dekat. Yang kedua adalah kitab Fathul Mu'in atau pembukaan bagi penolong. Yang ketiga adalah kitab Bidayatul Hidayah karya ulama besar dari Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Yang keempat adalah kitab Alfiyah Ibnu Malik yang merupakan kitab yang mempelajari mengenai nahwu dan shorof. Menurut wawancara, komunikasi yang terjadi antara kiai atau ustadz dengan santri dalam pelaksanaan pembelajaran sorogan yakni para santri berpendapat bahwa jika santri melakukan kesalahan, maka santri akan terus diberi pertanyaan mengenai bacaan tersebut oleh kiai atau ustadz. Pertanyaan tidak akan jauh dari kesalahan yang dibuat oleh santri tersebut. Mengenai kendala pembelajaran sorogan, kendala dari internal adalah kendala dari santri tersendiri, yakni santri merasa mengantuk, merasa lelah, serta santri merasa masih memiliki tanggungan, yakni belajar materi lain yang mungkin materi dari sekolahan atau tugas dari sekolahan. Kendala eksternal yakni keterbatasan jumlah pengajar yang menyebabkan sering terjadinya libur serta adanya keterbatasan waktu. Selanjutnya yakni bagaimana cara untuk mengatasi kendala tersebut. Untuk memotivasi rasa malas dalam diri para santri, biasanya santri memotivasi diri mereka sendiri agar tetap semangat dalam menjalani pelaksanaan pembelajaran sorogan. Yang kedua yakni untuk mengatasi rasa mengantuk, ada beberapa cara yang dilakukan oleh santri, yakni dengan cara mandi ataupun berwudu agar tidak mengantuk lagi. Berikut adalah logo Pondok Pesantren Jamiatul Qura. Selanjutnya yakni foto kondisi pondok pesantren sekarang. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.